hamparan pasir Karbala, memerah darah syuhada, keluhkan duka tiada daya, memeluk luka tubuh Husaina, tersiram darah Abu Abdillah, bermandikan darah Abu Abdillah. Di hati Fatimah mengharap Husain. Jami'il sahabati wal tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil rawah. A'immatul arba'atul mujtahidin muqallidin fid-din wal ulama al-'amilin wasyuhada'i was-shalihin wal fuqaha al-muhaddithin wal qurra mufassirin was-sadat as-sufiyyah al-muhaqqiqin wa tabi'in bi ihsan wa ila arwahi ila hadrati syekhina Sultanina Sultanil Awliya Sultanil Mahmud Sayyidina Syekh Syarif Hidayatillah wa Sayyidina Syekh Syarif Raja Muhammad Pangeran Luwung wa Sayyidatina Syarifah Mudarim wa Sayyidatina Nimas Mata Sambangan wa Sayyidatina Nimas Pakuwati wa Sayyidatina Nimas Kandasari Sayyidina wa Maulana Pangeran Cakra wa Syekh Mursyadatillah wa ila hadrati Syekh Zakil Kahfi wa Syekh Bayatillah arwahi jamil awliya bisabil masyhurin fi jazrati Jawa, arwahi jamil awliya wassalatin al-kubur al-maqbul bilinati gudung semua menjadi usulihi wa furwahi mahawashihim wa bikaromatihim nasarukal karamah wal barakah syafa'ah salamah wal afiyah usul al-maqsud al-ijabah wa-tawfiq hidayah bikaromatihim nasarukal Allah hajja baitikal haram ziarah habibika sayyidina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam bi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa nurul maram wa bi karamatihi nasruka ya Allah najahat talabat wa taysirul muradat wa inhadul azaman wa tanwin al-ra'ah wa sitral awrat wa jalal razaqit tayyibat wa qada'at duyun wa taqid al-dunun izalat al-hudril ghayahid wa al-khawatid wal awatid wa kasfal qulub wa ghufrana dhunubi rahmatika ya arhamar rahimin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa amwamina wa ammatina wa akhawalina wa khawalatina al-muslimina minhum muslimat wal mu'minina minhum wal mu'minati barika wa ajma'in wa hadratin nabi wa istilah Husain al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, sahadatana ahli baitil Mustafa, habaibana a'azzahumullah wa ala ra'sihim as-sayyid Hasan Dalil Al-Adrus, hadratis Syekh Kiai Haji Mahfud Kiai Hasan Kriani, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama Arwani Amin, rekan-rekan pengurus pergerakan mahasiswa insyaallah Islam, pimpinan forum umat Islam wilayah 3 terutama Ustadz Syekhu, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur, alhamdulillah pada malam hari ini saya juga merasa berbahagia bisa menghadiri atau ikut menghadiri acara yang sangat mulia, zikro syahadati sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina wa imamina Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya, mendapatkan syafaatnya, sehingga kita menjadi umat yang selamat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Soal ada halangan, tempatnya pindah, saya harap kepada seluruh panitia jangan marah. Maafkan mereka yang memindahkan tempat acara ini. Maafkan ya. Jangan marah, jangan dendam. Allahumma hdihim fa innahum alhamdulillahilladzi ja'ala a'da'ana humaqa. Hadirin yang saya hormati, setelah Al-Khalifatur Rasyid yang keempat, Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibantai, dibunuh pagi Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 40 oleh seorang yang namanya Abdurrahman ibn Muljam. Pembunuh Sayyidina Ali ini orangnya qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Yang bunuh Sayyidina Ali itu orangnya tiap malam tahajud sampai jidatnya hitam. Tenan itu, betul itu. Tiap siang, tiap hari puasa. Hafiz Quran. Mengapa dia membunuh Sayyidina Ali? Karena menurut dia Ali itu kafir. Telah kafir, keluar dari Islam. Kenapa kafir? Karena Ali menerima hasil rapat manusia. Hukum atau keputusan yang dihasilkan rapat manusia. Padahal la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan barang siapa menggunakan hukum selain hukum Allah, kafir. Ali menggunakan hukum bukan hukum Allah, hukum keputusan rapat di Dumatul Jandal. Maka Ali tidak menggunakan hukum Allah, berarti kafir. Kalau kafir harus dibunuh, halal darahnya. Anak kemarin sore mentang-mentang jidatnya hitam, jenggotnya panjang. Ya Allah. Mengkafirkan awwaluman aslama minas sibyan sihru Rasulillah fatihu Khaybar minas sabiqin al-awwal al-mubasysyirin bil jannah babul ilm. Wah, banyak sekali gelarnya, saya nggak hafal. Anak kemarin sore mengkafirkan remaja yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali sholat jamaah di Masjidil Haram, diketawain, ditonton oleh Abu Jahal dan teman-temannya itu 3 orang. Imamnya Rasulullah SAW, makmumnya Sayyidah Khadijatul Kubra, dan Sayyidina Ali. 3 orang itulah yang pertama kali sholat terang-terangan di dunia ini. Dikafirkan oleh anak kemarin. Maklum, pernah ikut pesantren kilat 2 minggu libur sekolah itu. Sihir Rasulullah, menantu Rasulullah. Babul ilm, sahabat yang intelek, yang cerdas. Wah, panjang kalau saya ceritakan kecerdasan Sayyidina Ali, luar biasa. Minas sabiqin al-awwalin al-mubasysyirin bil jannah. Orang, salah satu orang yang sudah dikasih tahu, diberitahu pasti masuk surga. Di samping Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Itu orang 10 yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Dan Fatihu Khaybar, Imam Ali lah yang dipercaya oleh Rasulullah memimpin perang, mengalahkan benteng terakhirnya Yahudi di Khaybar. Itu Sayyidina Ali yang memimpin perangnya itu. Dan termasuk beliau juga orang yang selalu hadir, selalu ikut bersama Rasulullah di peperangan-peperangan perjuangan jihad fisabilillah.
Yang gitu dikafirkan oleh anak kemarin sore namanya Abdurrahman ibn Muljam. Masya Allah. Ini penyakit kayak gini sudah mulai masuk ke Cirebon. Alah, baca Qur'annya pelentang-pelentong. Ngerti nggak itu asbabun nuzul? Ngerti nggak itu tafsir? Ngerti nggak itu mustalah hadis? Sahih, hasan, dhaif? Ngerti nggak itu qiraat sab'ah? Apalagi qiraat sab'ah, qiraat biasa aja nggak bener kok. Ngerti nggak usul fiqh? Ngerti nggak itu ilmu kalam, tarikhut tamaddun, tarikhul hadara wa thaqafah? Ngerti nggak itu? Tahu-tahu mudah sekali mengkafirkan orang atau menyalah-nyalahkan orang. Ya maklumlah mereka fa innahum la ya Allahumma di qaumi fa innahum la. Alah. Alhamdulillah alladzi ja'ala a'da'ana humaqa juhala. Hadirin saya hormati. Setelah Sayyidina Ali terbunuh di Kufah, maka gubernur Syam yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayyah ibn Abd Syams ibn Hashim plong, tidak ada saingan, tidak ada yang diperhitungkan lagi. Maka dia mendeklarkan dirinya menjadi penguasa tunggal. Setelah itu buru-buru cepat-cepat mengangkat anaknya yang namanya Yazid, diangkat menjadi putra mahkota yang akan mewarisi tahta. Jadi nanti kalau mati langsung otomatis penggantinya adalah anaknya yang namanya Yazid. Yazid ini ibunya namanya Maisun. Maisun itu orang Badui pedalaman ibunya itu. Malah ibunya nggak senang hidup di istana, kembali ke Badui, kembali ke padang pasir, suka tidur di kemah, suka hidup bebas di padang pasir. Itu ibunya Yazid. Yazid sendiri tidak pernah ngaji, nggak pernah belajar agama, belajar berburu, naik kuda, berpanah, ya itu ya belajar memainkan senjata. Setelah Muawiyah meninggal, Yazid langsung menjadi penggantinya, penguasa umat Islam. Datanglah atau diutuslah beberapa utusan berangkat dari Damaskus ke seluruh provinsi mengambil baiat, mengambil sumpah setia dari tokoh-tokoh yang ada di situ agar bersumpah setia pada penguasa Yazid. Ke Mesir, ke Basra, ke Kufah, kemana-mana, dan diantara lain ke Madinah. Sampai datang di Madinah, para sahabat besar Abdullah bin Umar antara lain dan lain-lainnya mau baiat karena dipaksa di bawah intimidasi. Kecuali imamna al-imam Sayyidina Husain, beliau jawab, nanti saya pikir dulu malam ini. Beliau tidak langsung baiat, walaupun yang lain-lain juga mengajak baiat, termasuk Ibnu Umar. Udahlah kita baiat aja lah, udahlah kita baiat aja lah, kita kepaksa ini, kalau enggak waduh semuanya bisa terancam semuanya. Kayak dulu waktu zaman Orde Baru gitu kan kira-kira. Sayyidina Husain pulang ke rumah malam-malam, di dalam kegelapan malam beliau dengan seluruh keluarganya meninggalkan kota Al-Madinatul Munawwarah menuju Makkatal Mukarramah, itu di malam hari dengan membawa seluruh keluarganya. Bayangkan, dari Madinah ke Mekah itu kalau naik bis saja atau naik mobil saja minimal 5 jam, paling cepat 6 jam lah. Ini jalan kaki lah kira-kira. Masuk kota Mekah, Syawal, Dzulqa'dah, orang pada datang haji. Begitu Yaumut Tarwiyah tanggal 8, orang-orang jamaah pergi ke Mina, jamaah haji, Sayyidina Husain bersama seluruh ahli baitnya dan pengikutnya keluar dari kota Mekah. Beliau sudah haji, sudah sering haji sudah. Lah kayak kita sudah sering haji, masih setiap tahun haji jadi koordinator pisan malah. Lumayan lebihannya untuk bangun musola. Sayyidina Husain keluar dari Mekah, di tengah jalan jumpa dengan seorang penyair yang terkenal, namanya Farozdak. Itu penyair terkenal itu. Tanya, sebelum jumpa Farozdak dulu, jumpa
dinasihati oleh seorang penasehat, kalau engkau mau melakukan perjuangan, jangan ke Kufah. Karena orang Irak itu mudah sekali khianat. Itu sudah karakternya orang Irak. Mudah sekali berkhianat. Lebih baik kamu ke Yaman. Yaman itu jauh dari Damaskus. Dan Yaman orangnya hatinya mulia, jujur, tidak mudah khianat. Enggak, saya ingin menuju ke Kufah. Tetap Sayyidina Husain tujuannya Kufah. Di tengah jalan jumpa dengan Farozdak. Farozdak tanya, mau kemana? Ya Sibta Rasulullah, ya Habibi. Mau kemana wahai yang mulia Sayyidina Husain? Saya mau ke Irak. Mau apa? Saya di sana sudah ditunggu beberapa pengikut setia. Ini, saya menerima surat kurang lebih 100, lebih dari 100 surat orang Kufah memanggil beliau supaya hijrah ke Kufah, dan dari Kufah nanti membangun peradaban, membangun perjuangan lah, dimulai perjuangan dari Kufah. Kata Farozdak, jangan. Orang Kufah itu mulutnya bersama kita, tapi hatinya bersama Bani Umayyah. Jangan percaya dengan orang Kufah. Enggak, saya tetap mau menuju ke Kufah. Udah kalau begitu, anak-anak kecil yang perempuan-perempuan jangan kamu ajak, tetap diajak bersama. Ini memang Allah sudah khalaqahullah lisyahadah. Allah menentukan Sayyidina Husain akan wafat, akan mati syahid. Beberapa masukan beliau tidak menerima atau tidak menerima masukan orang lain. Akhirnya beliau terus jalan bersama keluarganya, bersama anaknya, bersama ya khadamnya dan pasukan yang sangat sederhana. Kurang lebih 50 orang itu. Ini ada, ini bukunya namanya Ashabul Husain, pengikut Husain yang bersenjata cuma 54 orang. Kemudian ada orang tanya pada Farozdak, Farozdak, kamu tadi serius banget ngobrol sama siapa sih? Ada orang melihat dari jauh. Setelah Husain pergi, Sayyidina Husain meninggalkan Farozdak, orang tanya, Farozdak, ente ngomong sama siapa sih, serius banget, lama ngobrol, lama, serius, siapa itu? Jawabnya Farozdak, hadzal ladzi ta'riful batha'u wa atahu wal hillu ya'rifuhu wal baitu wal haramu. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim. Hadza taqiyun naqiyut tahirul alamu. Hadza ibnu Fatimata in kunta tajhaluhu bijaddihi anbiya'ullahi qad khutimu. Idza ra'atuhu Quraisyun qala qailuha ila makarimi hadza yantahil karamu yunma ila zirwatil izlati qasurat an nailiha arabul islami wal ajamu. Tadi yang saya ajak ngomong itu, kamu nggak tahu. Dia sudah dikenal oleh seluruh umat manusia, baik penduduk haram maupun penduduk tanah halal maupun yang di luar haram. Ka'bah pun kenal beliau. Batha itu Mekah maksudnya, kenal beliau. Siapa dia itu? Dia adalah anaknya orang yang paling mulia, yaitu anak Sayyidina Ali. Dan dia sendiri at-taqiyun naqi, orang yang bertakwa, yang bersih, at-tahirul alam, yang suci. Beliau adalah Ibnu Fatimah in kunta tajhaluhu. Kamu enggak tahu, dialah putra Fatimah. Kalau kamu enggak tahu. Ketika orang Arab, orang Quraisy melihat dia, orang Quraisy akan mengatakan, orang inilah ujung paling puncaknya orang yang mendapatkan kemuliaan. Dan dengan kakeknya lah para anbiya Allah, para nabi, para rasul diakhiri, karena kakeknya nabi yang paling terakhir. Itu syairnya Farozdak. Perjalanan kemudian terus sampailah di padang Karbala, dihadang oleh pasukan. Kalau setahu saya 400 ya, enggak 4000. Kalau tadi Hasan 4000. Kalau saya tahu saya 400. 400 penunggang kuda diperintah oleh Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad, yang mimpin pasukan itu Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas yang mimpin pasukan itu. Jadi putranya sahabat besar juga yang mimpin pasukan itu. Terjadi terjadi peperangan yang tidak seimbang, yang akhirnya semua mati syahid. Ringkas cerita, termasuk para
para pasukannya atau para tentaranya yang hanya berjumlah 54 orang, termasuk tadi yang disebut namanya Habib bin Madzahir, Ausaja bin Muslim, dan lain-lainnya, dan putra-putranya kecuali Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa enggak mati? Karena tidak keluar kemah, karena sakit demam. Dan zaujatuhu, yaitu Fatimah, adiknya atau kakaknya Sayyidah Zainab, itulah yang selamat. 4 orang kira-kira kurang lebih yang selamat. Sebenarnya sejak kemarin awal perang, para pasukan itu bisa kalau segera membantai Sayyidina Husain, gampang. Tapi masing-masing tentara itu, yang 400 itu, jangan saya, biar teman saya yang bunuh. Kalau dia dekat, dia menjauh lagi, supaya orang lain, jangan saya. Nanti kalau ada yang mendekat mau membantu lagi, jangan saya. Sebenarnya mereka ragu semua. Mereka 400 orang ragu-ragu untuk membantai Sayyidina Husain. Kalau azan, kalau sholat berhenti, kemudian tidak ada yang berani menjadi imam sholat. Semua sepakat Sayyidina Husain yang imamin. Jadi yang musuh juga makmum itu. Ya, makmum. Nanti lepas sholat, perang lagi. Sampai akhirnya seorang yang menjadi Jausan, dialah orang paling berani menarik Husain dari kudanya. Begitu jatuh, dinaikin, diinjak, tebas lehernya, kemudian kudanya menginjak-injak badan sampai menyatu dengan tanah Karbala, tinggal kepalanya. Kepalanya ditancapkan di tombak, dibawa ke Kufah, diarak, diputar kota Kufah bersama 4 keluarganya tadi. Dari Kufah dibawa ke Syria, Damaskus, perjalanan 4 hari 4 malam di kereta. Di kereta itu, jadi kereta itu isinya kepalanya Sayyidina Husain, kepalanya, kemudian Fatimah istrinya, Zainab saudaranya, Ali Zainal Abidin anaknya. Paham nggak? Misalkan saya dibawa ke Jakarta dengan kepala ayah saya di kol diesel atau di apalah. Jadi satu kereta itu isinya kepala dan istri, adik, saudara dan anak. Luar biasa itu. Sampai di Damaskus, kepala itu dipajang di depan istana Yazid. Setiap orang lewat diperintah oleh tentara istana suruh ya meludahin atau misu-misu atau ngata-ngatain. Begitulah ringkas cerita lah. Ringkas cerita saja, nggak usah detail, nanti nangis semua nanti. Setelah sudah cukup lama, Sayyidah Zainab memberanikan diri, mohon kepada Yazid agar diizinkan pulang ke Madinah bersama kepalanya Sayyidina Husain itu. Yazid mengizinkan, akan tetapi di tengah jalan disusul oleh utusan Yazid, jangan sampai ke Madinah. Kalau pulang ke Madinah nanti bisa membakar semangat orang Madinah. Belokkan ke Mesir. Maka kepala Sayyidina Husain, Ra'su Sayyidina Husain berada di Qahirah di Mesir. Sebenarnya tadinya mau dibawa ke Madinah oleh saudara-saudaranya. Tapi khawatir kalau datang ke Madinah bisa membangkitkan semangat perlawanan dari Madinah. Maka kepala Ra'su Sayyidina Husain dibawa ke Mesir. Ali Zainal Abidin putranya dipulangkan ke Al-Madinatul Munawwarah. Hadirin yang saya hormati, mengapa saya harus cerita begini? Satu, bahwa yang harus kita ambil pelajaran, ideologi, perjuangan, agama, keyakinan tidak bisa besar tanpa ada pengorbanan, tanpa ada syahadah. Ini lepas dari masalah agama apa saja. Kristen bisa maju, banyak pengorbanan itu. Hindu, Buddha masih tetap ada, banyak pengorbanan juga. Islam pun bisa sampai sekarang masih kuat karena banyak darah syuhada, banyak pengorbanan nyawa, darah yang mengalir demi mempertahankan keyakinan. Pertama kali yang syahid di dalam agama Islam, pertama kali nyawa hilang dalam agama Islam, tadi yang disebut oleh Said Hasan Dalil tadi, Sumayyah. Sumayyah itu istrinya Yasir, ibunya Ammar bin Yasir, yang dibunuh oleh Abu Jahal. Kemudian seminggu kemudian suaminya Yasir juga dibunuh. Seminggu kemudian Ammar akan dibunuh pura-pura murtad, pura-pura keluar dari Islam. Wa qalbu mutmainnun illa man ukriha wa qalbu mutmainnun. Itu Sayyidina Ammar ibn Yasir, putranya Sumayyah. Begitu pura-pura murtad, beliau lari menuju Rasulullah, lapor bahwa saya tadi pura-pura murtad, pura-pura mencaci maki engkau ya Rasulullah. Tapi hatimu bagaimana?
hati saya sedikit pun tidak bergeser dari iman, ya tidak apa-apa. Itu adalah orang yang terpaksa dalam keadaan darurat lah. Ini pertama kali orang yang mati syahid dalam Islam adalah perempuan. Jadi kalau laki-laki itu omongnya yang besar. Kalau perempuan buktinya sudah. Darah mengalir pertama adalah Sumayyah. Seterusnya syuhada Badar, syuhada Uhud, Sayyidina Hamzah bin Abbas, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, itu semua adalah syuhada-syuhada, darahnya mengalir demi melanggengkan, membesarkan perjuangan agama Islam. Dan yang kita hauli malam ini juga syahadatu sibti Rasulullah, syahadah Imam Sayyidina Husain, tidak akan percuma, tidak sia-sia. Islam bisa sampai ke Indonesia itu antara lain sebab syahadah Sayyidina Husain. Begitu Sayyidina Husain Ahlul Bait dibenci oleh penguasa, maka ada salah satu keturunannya, kan Sayyidina Husain punya putra Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin punya putra Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir punya putra Ja'far As-Shadiq, Ja'far As-Shadiq punya putra Musa Al-Kazim, Ismail Musa Al-Kazim, Muhammad Al-Abtah, dan Ali Al-Uraidi. Ali Uraidi hijrah dari Irak ke Madinah, malah sekitar 10 kilo dari Masjid Madinah, tapi sekarang sudah dibongkar. Kuburannya sudah jadi jalan tol sudah di Madinah. Namanya Imam Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq. Imam Ali Uraidi nanti punya putra namanya Isa. Isa punya putra namanya Ahmad. Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman. Dari Yamanlah Ahmad Al-Muhajir mempunyai keturunan sampai ke Kamboja, sampailah ke Cirebon, sampai ke Gresik, ke Jawa. Para wali songo inilah itu semua keturunan dari Sayyid Ali Uraidi atau Ahmad Al-Muhajir ibn Isa ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Shadiq ibn Muhammad Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Jadi hikmahnya besar sekali. Seandainya Ahlul Bait itu tidak dimusuhin, misalkan hidupnya mewah, senang, happy di Irak, misalnya di Baghdad waktu itu, atau ya nggak akan sampai ke sini, atau minimal molor ke sininya lah. Karena di sana dikejar-kejar, dibenci, maka semua menyelamatkan diri, antara lain Ali Uraidi, dan beliau tidak berpolitik, beliau hanya ta'lim tadris saja, tidak berpolitik, tidak seperti kakaknya Musa Al-Kazim atau Ismail. Beliau tidak berpolitik, kemudian punya anak Isa, Isa punya anak Ahmad, Ahmad hijrah dari Madinah ke Yaman, keturunannya sampailah ke negeri Jawi, negara Jawa. Jawi itu yang hidungnya pesek, bukan Pulau Jawa. Mana yang hidungnya pesek itu Jawi, Brunei, Malaysia, itu yang hidung pesek lah Jawi itu. Hadirin yang saya hormati. Jadi syahadah Sayyidina Husain tidak sia-sia, tidak begitu hilang saja, tidak. Tapi dengan syahadah Sayyidina Husain mempercepat Islam tersebar kemana-mana, terutama ke timur, akhirnya sampai ke Indonesia dengan cepat. Seandainya tidak ada syahadah Sayyidina Husain, barangkali sejarah lain ceritanya, entah kapan bisa nyampe ke sini. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu pada malam hari ini kita memuliakan, menghormati, mengenang kembali, mengambil pelajaran sangat berharga dari pengorbanan cucu Rasulullah SAW. Kita ini bukan cucunya, bukan keponakannya, bukan besannya Rasulullah, tinggal ngormati saja kok males banget. Kita ini bukan apa-apanya, hanya sekedar umatnya, pengikutnya, yang diperintah agar mencintainya, begitu saja malesnya luar biasa. Malah ada yang orang tidak percaya, nggak percaya. Haul itu apa? Kirim doa itu nggak sampai. Coba doanya dibalik. Saya nggak percaya kalau saya doakan bapak sampean masuk surga, kirim mudah-mudahan diampuni. Nggak percaya. Sudah saya balik doanya. Mudah-mudahan bapak sampean cempet di kuburan. Mudah-mudahan bapaknya sampai diganden mungkar nakir. Mudah-mudahan bapaknya sampean geseng masuk neraka. Coba marah nggak? Kalau marah, oh berarti sampai tuh. Ayo, berarti mengakui bahwa doa itu sampai. Paham nggak? Saya mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu nggak percaya, nggak akan sampai doa itu untuk orang mati. Udah doakan mudah-mudahan diampuni masuk surga, dibalik aja doanya, mudah-mudahan masuk neraka geseng. Coba marah nggak? Kalau marah, berarti ente percaya doa itu sampai. Tadi waktu doain baik nggak sampai, setelah doain jelek marah.
Sampai ya, percaya sampai ya. Hadirin yang saya hormati. Nah, Islam yang datang dibawa oleh Rasulullah dan para ahli bait ke Indonesia, ke Jawa ini, hadirin, Islam ahli sunnah wal jamaah. Islam yang selalu menjunjung tinggi tawassut, berpikir modern, tidak ekstrim. Itu yang dibawa oleh para habaib, para wali songo, para sayyid, para sahadah yang dibawa ke Indonesia ini. Islam yang melalui dakwanya, melalui budaya, melalui seni, melalui ilmu pengetahuan, akhlakul karimah, muasyarah bil ma'ruf. Bukan Islam keras yang memaksa orang, kalau nggak mau Islam saya bunuh, saya obrak-abrik rumahnya, enggak. Dulu nggak ada Habib kayak gitu dulu. Dulu nggak ada, entah kalau sekarang ada. Dulu nggak ada Sayyid Habib galak kayak gitu. Ya saya kan Habib. Saya Al-Maghribi semua juga Habib. Sultan Sunan Kudus juga Habib. Nggak ada yang galak tuh. Tapi akhir-akhir ini muncul fenomena Islam disebarkan dengan kekerasan, dikira itu jihad, dikira itu berjuang. Itu bertentangan dengan apa yang telah dimulai oleh ahli bait ketika pertama kali mendakwakan Islam ke sini. Para habaib, para sahadat dulu datang ke sini membawa ilmu, membawa akhlak, sambil berdagang, sambil bergaul, memberi contoh baik, sampai-sampai memasukkan ribuan kata bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Itu jasanya para habaib dulu. Majelis, dewan, wakil, musyawarah, rakyat, bahasa Arab semua itu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahasa Arab semua itu. Lezat, hebat, dahsyat, melarat bahasa Arab. Asalnya madorot. Malah orang Jawa, ayo ke Cirebon pelalan, fadol, mencari fadol, mencari keutamaan, pelal, Masya Allah, Cirebon. Asal mulanya fadol, mencari keutamaan, katanya mencari pelal, muludan ke Cirebon. Banyak sekali, ribuan kata menjadi bahasa Indonesia. Selama ribuan kata asli bahasa Arab itu masih kita pakai, selama itu pula Islam masih ada. Nah itu, dulu cara berjuangnya seperti itu. Coba sekarang yang paling hebat, yang paling rasa Islam itu, coba tiap bulan masukkan bahasa Arab jadi bahasa Indonesia 5 aja tiap bulan. Bisa enggak? Yang paling Islam itu loh. Kalau saya kan kurang Islamnya. Yang paling Islam itu yang dulu para wali, para ulama bagaimana mewarnai, memodifikasi, memoles budaya Jawa menjadi terwarnai dengan Islam. Tidak ada paksaan dalam dakwah, tidak ada ikrah dalam dakwah, dan itu sesuai dengan ajaran Islam. Ada seorang namanya Al-Hasin dari Bani Salim, dari Khazraj. Hasin bisad ya, Hasin. Dia musyrik, punya 2 anak masuk Kristen, 2 anaknya masuk Kristen. Ini masih musyrik. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, dia masuk Islam, si Hasin ini. Lah setelah masuk Islam, si Hasin memaksa anaknya supaya masuk Islam yang sudah Kristen sejak dulu itu. Turun ayat Al-Quran, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusyd minal ghayy. Jadi asbabun nuzulnya la ikraha fiddin itu salah satu sahabat Rasul Al-Hasin dari Bani Sulaim, dari Khazraj, memaksa 2 anaknya agar masuk Islam yang dia sudah Kristen sudah lama. Sebelum dia masuk Islam, anaknya 2 sudah masuk Kristen. Dipaksa untuk masuk Islam, turun larangan dari Allah, la ikraha fiddin. Jangan maksa cara dakwah itu. Oleh karena itu, mari kita kelompok yang ahli sunnah, kelompok ahli bait, kelompok muhibbi ahli bait, kelompok yang mencintai ahli bait, mencintai Sayyidina Husain. Mari kita tunjukkan bahwa kita berakhlak, bahwa kita mempunyai akhlak yang tinggi. Jangan sekali-kali menggunakan kekerasan, sama sekali tidak menggunakan syiddah wal ikrah, memaksa, kekerasan harus kita jauhi. Tetap kita harus dakwah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah. Rasulullah ketika Fathu Makkah Ramadan tahun 9 Hijriah, begitu masuk kota Mekah, beberapa banser, entah dari mana banser dari Jawa Timur barangkali, itu bawa spanduk sambil ngomong begini, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari berdarah-darah, hari pembalasan. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi, yang dulu nempeleng kita tempeleng lagi, yang dulu menghina kita hina lagi. Rasulullah dengar, siapa itu? Rasulullah, Banser Pasuruan namanya.
Ganti. Banser Cirebon aja, Banser Cirebon. Tarik itu, Banser itu. Ganti Banser Cirebon. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini bukan hari pembalasan, tapi hari saling membangun kembali kasih sayang, membangun kembali saling merahmati. Begitu tersebar al-yaum yaumul marhamah, semua orang Quraisy yang tadinya musuh Rasulullah berduyun-duyun mendatangi Rasulullah dengan minta maaf dan masuk Islam. Bi abi wa ummi antal karim ibnil karim. Engkau orang yang mulia, putra orang yang mulia, cucu seorang yang mulia, semuanya masuk Islam. Turunlah ayat fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, dengan perangaimu, dengan sikapmu, dengan karaktermu yang lemah lembut, santun, maka mereka berduyun-duyun simpati ikut kamu. Seandainya kamu kasar, congkak, sombong, niscaya orang-orang itu akan meninggalkan kamu. Oleh karena itu Muhammad, orang yang tadinya memusuhi kamu, fa'fu anhum, maafkanlah. Bukan hanya maafkanlah, wastaghfir lahum, mintakan istighfar kepada Allah. Bukan hanya itu, sudah dimaafkan, dimintakan istighfar, wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bersama-sama menatap masa depan yang lebih baik, musyawarah, tukar pikir, mari ke depan seperti apa harus bagaimana. Mereka yang tadinya musuh diajak berempuk bersama. Ini akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu, yang namanya agama Islam bukan hanya dinul akidah, bukan hanya ngajarin akidah, bukan hanya dinus syariah, bukan hanya ngajari perintah sholat, perintah ibadah, tapi Islam di samping dinul akidah wa syariah, dinus thaqafah, dinul ilmi wa thaqafah, dinul hadara wal adab, dinul taqaddum wa tamaddun. Islam agama modern, Islam agama yang membawa ilmu pengetahuan, Islam yang membawa peradaban kebudayaan. Dulu dari Surabaya sampai Granada, dari Surabaya sampai Spanyol, dari Indonesia Timur sampai pojok barat Cordova, yang diglobalkan oleh misi Islam adalah globalisasi akhlak, globalisasi ilmu pengetahuan, bukan globalisasi fitnah, fujur, fusuk, bahkan kufur, fahisyah, fawahish yang kita rasakan sekarang ini. Globalisasi dulu yang dibawa oleh Islam dari timur sampai ke barat, aulamatul ilmi wat thaqafah, aulamatul hadara wat tamaddun wat taqaddum. Nah, dalam rangka membumikan langit, memanusiakan ajaran Allah, membudayakan akidah, menjadikan peradaban sebuah doktrin. Dulu para kiai melihat orang Jawa sesajen, nasi sedikit sawincuk di dalam pojok, gak ngusir setan. Priben, kiai priben, aja musyrik, buatan dibungkoron carane. Ente kan sugih, bakal sesajen aja musuh wincuk atau patang wincuk yang pojok papat. Napa kiai nyembelih wedhus? Nyembelih sapi ya kena, wedhus ya kena. Nurut nyembelih wedhus. Dari pirang wincuk, dari pirang piring, 50 piring. Baru jadi 50 piring, dalenin di kiai. Yang pojok nanti dalen 50 piring ki. Ya beli dalen pojok, undangan tangga, batur, sing melarat-melarat, kumpul, toli maca donga, hampir selamatan. Lah sing wincuk yang pojok ya bagian. Punya ongko-ongko susah wincuk pojok bagian. Aja dilarang. Tapi yang 50 piring, sing 100 piring yang beli sapi dijalankan. Tangga diundangi kabeh maca zikir, tolong donga, hampir selamat. Itu gitu loh caranya dakwah, membudayakan nilai langit, membudayakan zikir, memanusiakan zikir. Zikir goblok, maka beli neraka. Wah, pada Melayu kabeh wis. Bid'ah, musyrik. Ya Allah, ngerti beli bid'ah Mas? Ngerti beli bid'ah? Endi kang beli dilakoni ning Kanjeng Nabi, beli diajaran Kanjeng Nabi bid'ah arane. Paham mboten? Paham mboten? Apa saja yang tidak dibikin oleh Rasul bid'ah? Contoh, contoh bid'ah, tulisan Arab Quran, bengi lagi zaman Kanjeng Nabi, tidak ada titiknya. Ba tak polos, jim ha kho polos. Baru ada titik tahun 65 Hijriah. Abdul Aswad Ad-Du'ali
yang membuat titik Quran. Bak titik ngesor, tak titik loron dhuwur, tak titik telu. Baru orang bisa baca Arab, bisa baca bahasa Arab, tulisan Arab. Wis ana titiknya, sudah ada titiknya, masih banyak yang nggak bisa baca Al-Quran, baca tulisan Arab. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 184 Hijriah, gurunya Imam Sibawayh, bikin syakal fathah, dhammah, kasroh, ngundang murid dia arane kois, nyekel pulpen kertas, delengen cangkem isun. Kalau kamu lihat mulut saya buka, berarti fathah, coret di atas, fathah. Kalau kamu lihat mulut saya itu pecah, bibir saya pecah, kasaro, kasroh, coret di bawah. Kalau kamu lihat mulut saya itu manyun mencucu, nah itu dom itu mencucu. Tandanya apa? Wawu kecil. Itu loh, Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat, fathah, dhamma, kasroh, masih banyak orang gak bisa baca Quran. Orang Banyumas sampai sekarang masih alhamdulillah ngalamin masih sampai sekarang. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam wafat tahun 224 Hijriah, bikin ilmu tajwid di qiraatil Quran. Ilmu agar baca Qurannya benar baik. Baru terdengar ada istilah idgham, ikhfa, idhar, qalqalah, huruf halak, mad lazim, mad jaiz. Dah paham kan ya? Jadi ilmu tajwid baru ada tahun 200-an lah, yang ngarang namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Mau benar baca Quran, pakai ilmu tajwid. Tidak pakai ilmu tajwid, tidak akan benar baca Quran. Mau benar, pakai ilmu tajwid. Ilmu tajwid bid'ah. Bukan karangan Rasulullah, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Dan sebenarnya semua ilmu itu bid'ah. Rasulullah nggak ngajarin ilmu. Ya, contoh lagi, ada seorang gubernur dari Asia Tengah, Amir Al-Mahdi, kirim surat pada Imam Muhammad ibn Idris ibn Syafi'i. Siapa itu? Imam Syafi'i. Kalau namanya dia itu malah nggak tahu malah. Namanya Muhammad ibn Idris ibn Syafi'i. Lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i itu usianya cuma 54, masih tua saya 55. Imam Syafi'i itu usianya cuma 54. Dapat surat dari gubernur, isinya tanya Syekh Imam, saya kalau baca Quran kelihatannya ayat satu dengan ayat yang lain bertentangan. Ada lagi ayat dengan hadis bertentangan. Ada lagi hadis dengan hadis tabrakan. Gimana Syekh? Imam Syafi'i panggil muridnya namanya Muzni. Ambil kertas yang banyak, ambilnya yang banyak kertasnya. Ambil pulpen yang banyak tintanya, tulis uktub ar-risalah, tulis surat ya, jawab pertanyaan. Jadilah ar-risalah suratnya Syafi'i itu 300 halaman. Jadi kitab namanya ar-risalah, cikal bakal prinsip-prinsip ilmu usul fiqh, thariqatul istinbat, thariqatul manhajul istidlal, bagaimana memahami Quran, bagaimana memahami hadis, bagaimana cara ijma, bagaimana qiyas aulawi, qiyas tamthili, qiyas burhani, qiyas khitabi, qiyas syekh. Ya Allah. Setelah ada usul fiqh, kitab Ar-Risalah, maka orang bisa bagaimana cara memahami Quran dan hadis. Dilalatul alfaz ala ma'aniha, mu'am, khas, mujmal, muqayyad, mufassal, begitu. Nah, setelah ada usul fiqh, baru lahir ilmu fikih. Setelah ada ilmu fikih, baru ada bunyi begini. Arkanus sholati arba'ata asyar. Sholat rukunya 14. Pertama takbiratul ihram, kedua niat, ketiga berdiri, keempat baca Fatihah, kelima ruku, keenam tumak dalam ruku. Di Quran tidak ada penjelasan itu. Di hadis boten wonten penjelasan rukunya sholat harus sekian, nggak ada di hadis. Adanya di ilmu fikih. Jadi ente mau sholat baik benar, ikut ilmu fikih, yaitu karangannya ulama. Bid'ah itu bukan bikin Rasulullah. Kalau hanya ikut Quran hadis, nggak bakalan bisa sholat. Nggak ada di Quran hadis caranya sholat. Nggak ada. Paham nggak? Nah, satu lagi contoh biar mantep. Pergi haji. Kang Wawan baru datang haji, Kang Wawan nih. Ada orang pergi haji.
masuk hotel apa yang paling bagus, Grand Zamzam, yang paling dekat dengan haram, ambil kamar yang bagus, suite yang luas. Begitu mau tanggal 8 mau berangkat ke Arafah, dia ambil Quran, cari ke Arafah itu dari hotel Grand Zamzam kemana, berapa kilo, kalau naik mobil berapa jam, ada nggak di Quran itu? Ada nggak di Quran? Lihat di Quran, mencari dari hotel ke Arafah, ke utara apa barat apa selatan apa ke timur, berapa kilo, berapa jam, kalau jalan kaki berapa jam, ada nggak di Quran itu? Nggak ada. Cari di hadis Bukhari Muslim, buka semua dari awal, ada nggak itu? Nggak ada. Kalau ente mau pergi ke Arafah, ikut tuh, itu tuh kepala rombongan tuh, ikut kiai, ikut ustadz, ikut kepala rombongan, nanti sampai ke Arafah, nggak usah buka Quran hadis, nggak usah, ikut aja tuh. Nah, ikut saja itu bahasa Indonesia, bahasa Cirebonnya melu abk, bahasa Cirebonnya, pon paham? Bahasa Sunda ngiring, pengen luri bahasa Arab, bahasa Indonesia apa tadi? Kalau kamu ingin sampai ke Arafah, ikut kepala rombongan itu. Bahasa Cirebonnya melu abk, bahasa Sunda ngiring wae, bahasa Arabnya taklidlah pada orang itu. Kalau kamu ingin cepat sampai ke Arafah, taklid pada orang itu. Nyampe ke Arafah. Kalau cari sendiri Quran hadis di hotel, Kang Wawan sudah pulang, dia masih di sana, masih cari di Quran. Mana itu Arafah itu? Dari hotel kemana Arafah? Ke utara apa ke timur? Berapa kilo? Kalau naik mobil berapa jam? Ada nggak di Quran itu? Gobloknya nggak selesai, Masya Allah. Mau ke Arafah cari di Quran. Jadi kita ini tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik tanpa ilmu fikih. Ilmu fikih bukan bikinan Rasulullah, bukan bikinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau Sayyidina Husain yang enggak ngajarin fikih. Bikinannya ulama antara lain Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad Hanbal, Imam Nawawi, itu antara lain-lainnya juga banyak sekali. Mau benar ibadah, ikut imam-imam itu. Enggak ikut, salah semua ibadahnya. Sekarang kalau ada orang sholatnya bagus, tertib, sempurna, fasih, saya tanya, Pak, sholatnya bagus sekali, dari mana Pak belajarnya? Dari Quran dan hadis. Bohong. Paham nggak? Kalau ada orang sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, selesai saya tanya, Pak, sholatnya bagus sekali Pak, sempurna lah, hebat sholatnya, fasih bacanya, dari mana Pak? Dari Quran dan hadis. Pasti jawabnya dari bapak saya, dari guru saya. Nanti mentok-mentoknya gurunya itu dari Sapinah, kegedean Sapinah fasolatan, kegedean fasolatan tuntunan salat. Karangan salat jam salat, karangan salat jam salat. Jadi yang namanya ilmu itu, yang namanya ibadah itu harus dengan ilmu. Sedangkan ilmu bukan karangannya Rasulullah atau para sahabat, tidak. Mustalah hadis, uang kudu wuruh hadis sahih, dhaif, hasan, hadis kena dinggo tak beli. Dari siapa itu? Dari ilmu mustalah hadis. Siapa yang bikin mustalah hadis? Imam Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zaman sahabat gak ada ilmu mustalah hadis. Zaman sahabat gak ada sahih, dhaif, mungkar, maktu, mursal, marfu, nggak ada. Ada istilah itu setelah tahun 99 Hijriah. Imam Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi atas perintah Umar ibn Abdul Aziz, karena sudah banyaknya hadis dhaif, hadis palsu. Itu loh. Jadi Islam itu agama ilmu pengetahuan, agama peradaban, agama budaya, agama akhlakul karimah. Bukan hanya doktrin, bukan hanya ajaran, bukan hanya iman dan ibadah, bukan. Sehingga kayaknya Islam sangar ya. Doktrin sangar, galak. Enggak, Islam adalah akhlak, Islam adalah perilaku yang baik. Islam adalah pergaulan yang husna, muasyarah yang baik. Di samping Islam juga ya memang akidah dan syariah. Tapi jangan berhenti di situ. Oleh karena itu, kesempatan malam hari ini, mari tingkatkan akhlak kita, tingkatkan ilmu pengetahuan kita, pahamilah Islam dengan baik, dengan benar.
Kalau memahami ayat Quran tidak bisa polos, nggak bisa langsung, harus didukung dengan perangkat-perangkat asbabun nuzul, ilmu tafsir, ilmu qiraah, baru bisa paham Quran sedikit-sedikit. Baru bisa, harus bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, nahwu sorofnya, baru paham Al-Quran. Ingin memahami hadis, harus menguasai ilmu mustalahil hadis. Jangan cuma ngambil dari kalender 6 kemudian dikira paling ahli hadis. Rawahu kalender, bukan rawahu Bukhari Muslim. Nanti suruh ceramah 6 kali habis hadisnya, kalendernya 6 lembar. Begitu dipanggil ceramahnya 6 kali, habis hadisnya. Karena kalendernya 6 lembar. Nah, jangan sampai seperti ini, memalukan. Islam tidak menghendaki kita bodoh. Islam mendorong kita berilmu, cerdas, maju dan modern. Pada kesempatan haul Sayyidina Husain ini, mari kita i'tibar, ambil hikmah perjuangan Ahlul Bait, perjuangan habaib yang telah berjasa besar menyebarkan Islam ke segala penjuru. Kalau turunannya Sayyidina Hasan menyebarkannya ke barat sampai ke Maroko, itu turunan Sayyidina Hasan. Kalau turun Sayyidina Husain kebanyakan ke timur, ke sini. Semua ada hikmahnya, semuanya ada rahasia. Allah menghendaki seperti ini. Sehingga akhlak Rasulullah diwarisi oleh Ahlul Bait, oleh habaib, oleh sadah, kemudian disebarkan, diajarkan kepada kita semua. Seandainya tidak ada habaib, tidak ada Ahlul Bait, niscaya kita jauh akan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mencintai Ahlul Bait, mencintai dzurriyyah tahirin, mencintai habaib dan sadah, karena beliau-beliau adalah yang meneruskan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tahu Islam ini karena dari beliau. Kalau hanya muji-muji Rasulullah kemudian Syiah, waduh. Imam Syafi'i mengatakan begini, lauka naras don hubbu ali Muhammadi fal yashhadits taqolani anni rafidi. Kalau mencintai Habib dianggap Syiah, saksikanlah wahai jin dan manusia, saya Syiah. Kalau mencintai Ahlul Bait dianggap Syiah, paham nggak? Paham nggak? Kalau ada orang mencintai Habib Sayyid Ahlul Bait langsung dianggap Syiah, ya sudah apa-apa sebagian. Kata Imam Syafi'i, silakan saya dituduh Syiah. Kalau hanya karena mencintai Ahlul Bait saya dianggap Syiah. Lauka naras don hubbu ali Muhammadi fal yashhadits taqolani anni rafidi. Seandainya yang namanya Rafidah itu yang dimaksud mencintai Ahlul Bait, demen Ahlul Bait dianggap Syiah, oke, enggak apa-apa. Anggaplah saya Syiah. Saksikan wahai manusia dan jin. Itu Imam Syafi'i itu. Nah, oleh karena itu mencintai Ahlul Bait syai' wa Syiah syai'un akhar. Kita semua ahli sunnah wal jamaah harus mencintai Ahlul Bait, mencintai dzurriyyah, mencintai habaib dan sadah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tragedi Karbala bukan hanya miliknya Syiah. Tragedi kemanusiaan ini. Ada orang dibantai sekeluarga, dihancur leburkan di padang Karbala. Tragedi kemanusiaan. Bukan hanya tragedinya Syiah. Bukan hanya tragedinya Iran. Tragedinya dunia. Seandainya waktu itu sudah ada Dewan Keamanan, barangkali sudah rapat Dewan Keamanan itu mengutuk kejadian Karbala. Kayak gitu kira-kira. Jadi ini adalah tragedi kemanusiaan. Bukan hanya tragedi milik kelompok tertentu. Milik kita semua. Terutama umat Islam. Apapun mazhabnya. Ada orang dibantai dengan mazlum, dengan sangat kejam, sangat keji, sangat sadis. 70 sekian orang dibantai, diinjak-injak kuda sampai menyatu dengan tanah, kepalanya dipamer-pamerkan, diarak-arak. Itu kezaliman yang luar biasa, tragedi kemanusiaan. Semua manusia, bukan hanya umat Islam. Semua dunia ini harus ikut Harus ikut sedih dengan kejadian Karbala ini. Bukan hanya Syiah, bukan hanya Ahlul Bait. Kita semua, umat Islam harus. Bahkan semua manusia harus mengutuk pelaku pembantaian di Karbala. Gitu loh. Jadi kalau kita masih ada kemanusiaan, masih ada rasa kemanusiaan, kita semua ikut sedih dengan kejadian Karbala. Apapun alasannya, kita harus ikut sedih, ikut berduka, ikut prihatin bahwa sejarah Islam terjadi seperti itu. Ini kejadian tragedi manusia. Yang diinjak-injak ini adalah hak asasi manusia ini. Jangan hanya punya itu acaranya Syiah, itu acaranya Ahlul Bait. Gobloknya nggak rampung-rampung sih ya, Masya Allah. Hadirin yang saya hormati. Mari
dimulai dari malam ini seterusnya, jadikan kota Cirebon khususnya umat Islam yang ramah, umat Islam yang santun, umat Islam yang beradab, yang berbudaya, berakhlak. Lawannya apa? Lawannya beradab apa? Lawannya opositnya beradab. Maka beli apa arane? Jahiliyah arane. Bahkan wong karpe dewek main hakim sendiri, ngaku bener dewek, ngaku paling hebat dewek. Apa arane? Paham, alhamdulillah, paham Islam. Ya, lawannya tamadun, thaqafah, hadharah, lawannya adalah jahiliyah. Main hakim sendiri, mengaku benar sendiri, meremehkan orang lain, tidak menghargai hak asasi orang lain, itu namanya jahiliyah. Lawannya thaqafah dan tamadun. Jadi lawannya jahiliyah bukan Islam. Lawannya Islam bukan jahiliyah, lawannya Islam kufur, tapi lawannya tamadun adalah jahiliyah. Alhamdulillah kita yang ada di sekarang, yang di malam hari yang ada di sini, orang-orang yang mutamaddin, mutahaddir, mutaqaffin, orang beradab, berakhlak, berbudaya. Orang yang menghalangi acara ini barangkali itulah yang mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dan besok dia menyesal, dan insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan mereka akan menerima acara ini. Tunggu saja, sabar sajalah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Latiful lam yazal ulquf bina fima nazal, innaka latiful lam tazal ulquf bina wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam salana wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Latiful lam yazal ulquf bina fima nazal, innaka latiful lam tazal ulquf bina wal